Perkenalkan, nama saya Dea Rasinta Karina dengan NPM 2022 435 00347. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem pakar diagnosa penyakit flu pada kucing berdasarkan gejala klinis menggunakan metode certainty factor pada RN Pet Care Pekapuran. Yang pertama, ini ada halaman dashboard pengguna, di mana di halaman ini dijelaskan sedikit tentang diagnosa flu pada kucing, lalu ada jumlah gejalanya, jumlah penyakit, dan jumlah basis aturan. Lalu klik mulai diagnosa. Di sini akan ditampilkan form diagnosa penyakit flu kucing. Lalu kita isi nama identitas kucing, yaitu nama kucingnya, lalu pilih jenis kelaminnya, tuliskan juga nama pemiliknya, dan masukkan juga umur dari kucing tersebut. Lalu berikutnya di sini terdapat daftar gejala klinis. Kita pilih berdasarkan gejala yang dialami oleh kucing kita. Misal kucing kita mengalami bersin-bersin, lalu pilih tingkat keyakinannya. Dan pilih beberapa gejala yang memang dialami oleh kucing. Di sini terdapat 18 gejala. Jika kita sudah memilih gejalanya, klik proses diagnosa, lalu akan muncul hasil diagnosanya. Pada hasil diagnosa ini terdapat identitas, lalu presentase dari diagnosanya, lalu ada ranking seluruh kemungkinan penyakit mulai dari peringkat 1 hingga 5, lalu ada penjelasan tentang penyakitnya dan saran penanganan awal, lalu ditampilkan juga gejala yang tadi kita pilih. Di sini kita juga bisa mencetak hasil diagnosanya. Terdapat kop dari RN Pet Care Pekapurannya, lalu hasil diagnosanya, identitas kucing, pemilik, lalu ranking kemungkinan penyakit, tentang penyakit, saran penanganan awal, dan gejala yang dipilih. Lalu di sini ada tombol diagnosa baru jika kita ingin memulai diagnosa yang baru lagi. Lalu di sini ada menu cek riwayat. Kita bisa cari riwayat diagnosa kucing kita dengan menuliskan kodenya di sini, lalu klik cari dan hasilnya akan muncul. Lalu menu berikutnya adalah tentang. Di menu ini menjelaskan tentang sistem yang dibuat. Ada metode yang digunakan, ada juga jumlah gejala, jumlah penyakit, dan jumlah basis aturannya. Ini juga bisa kita klik dan akan muncul
daftar gejala. Ini juga kita bisa klik dan muncul jenis penyakitnya beserta saran penanganan awalnya. Dan ini adalah basis aturannya yang mengkaitkan antara gejala dan penyakitnya. Lalu di sini ada alur penggunaan sistemnya, yaitu pertama pilih gejala, lalu sistem menghitung, dan kemudian menampilkan hasil dari diagnosa. Lalu selanjutnya ke menu login. Di sini kita memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah dibuat. Lalu akan muncul tampilan halaman dashboard untuk administrator. Di halaman dashboard ini terdapat ringkasan dari data gejala, data penyakit, basis aturan, total diagnosa terkini, lalu ada pengguna, total pengguna, lalu ada statistik hasil diagnosa, dan riwayat diagnosa terbaru. Lalu di sebelah kiri ada menu data gejala, data penyakit, nilai CF pakar, basis aturan, riwayat diagnosa, data pengguna, dan ganti password. Lalu di paling bawah ada juga menu logout-nya. Kita lanjutkan ke data gejala. Data gejala ini digunakan untuk mengelola, bisa menambahkan gejala, mengubah, ataupun menghapus gejala itu sendiri. Bisa juga dicetak menjadi laporan. Di sini kita dapat mengeditnya, kita ubah namanya atau keterangannya, lalu disimpan dan akan otomatis tersimpan sesuai yang telah diperbarui. Lalu selanjutnya ke data penyakit. Di data penyakit ini ada kode penyakitnya, kategorinya, nama penyakit, lalu keterangannya. Ini juga bisa kita tambah penyakit, kita ubah, ataupun kita hapus sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa juga dicetak menjadi laporan. Lalu selanjutnya nilai CF pakar. Nilai CF pakar ini adalah nilai CF yang diberikan oleh pakar yang mengaitkan gejala untuk menentukan hasil diagnosanya. Di sini terdapat nilai CF gejala 1 terhadap penyakit 1, nilai CF gejala 2 terhadap penyakit 1, dan seterusnya. Ini bisa kita ubah berdasarkan keterangan pakar, lalu disimpan dan akan otomatis diperbarui. Lalu selanjutnya basis aturan. Basis aturan ini adalah yang menghubungkan antara keterkaitan antar gejala sehingga menghasilkan diagnosis penyakitnya. Di sini terdapat ada 25 rule. Ini juga bisa diubah dan dihapus ataupun mau dicetak menjadi laporan. Lalu di halaman riwayat diagnosa. Di sini terdapat kolom pencarian. Kita bisa mencari menggunakan kode atau nama kucing atau pemilik, bisa juga dari tanggalnya. Misal kita cari dari nama kucingnya, lalu kita klik tombol cari.
dan di bawahnya akan menampilkan data sesuai dengan nama yang kita cari. Lalu kita bisa klik lihat dan dia otomatis akan menampilkan hasil diagnosa yang kita cari. Atau bisa kita hapus juga riwayat diagnosanya. Lalu selanjutnya ada data pengguna. Di sini admin bisa mengelola data pengguna. Di sini ada username, ada nama lengkapnya, ada dia sebagai apa role-nya. Lalu bisa kita edit, bisa tambah pengguna. Lalu menu berikutnya adalah ganti password. Ganti password ini untuk memperbarui dan menjaga keamanan setiap akun. Masukkan password lama, masukkan password baru, dan konfirmasi password baru, lalu akan otomatis terupdate passwordnya. Lalu kita klik logout, kita masuk sebagai pakar. Jika username yang kita masukkan salah, maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Lalu masukkan kembali username dan password dengan benar. Lalu muncul halaman dashboard untuk pakar. Di halaman dashboard pakar ini kurang lebih sama seperti yang admin tadi, bedanya adalah jika pakar dia tidak bisa mengelola data pengguna. Di sini sama, ada jumlah data ada ringkasan jumlah data gejala, data penyakit, basis aturan, total diagnosa, lalu statistik hasil diagnosa dan riwayat diagnosa terbaru. Lalu selanjutnya ada data gejala. Di sini ada kode, nama gejala, keterangan, lalu bisa pilih aksi edit atau hapus, lalu bisa juga kita cetak. Tampilan yang akan dicetak berisi ada kode RNP kapurannya, lalu ada data gejala sesuai dengan laporan yang kita ingin cetak, lalu di bawahnya terdapat tempat dan tanggal laporan tersebut dicetak, lalu ada kolom tanda tangan, lalu ada nama. Di sini nama ini bisa disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jika kita mencetak laporan tersebut untuk pakar, maka ditandatangani oleh pakar. Lalu selanjutnya ada data penyakit. Di data penyakit ini bisa dilihat ada kode, kategori, nama penyakit, keterangannya, lalu aksi edit, tambah dan hapus. Bisa juga dicetak sebagai laporan. Lalu selanjutnya ada nilai CF pakar. Nilai CF pakar ini adalah yang paling penting bagi pakar, karena pakar yang memberi nilai untuk menghasilkan diagnosa berdasarkan nilai yang dia beri pada setiap gejala. Lalu selanjutnya ada basis aturan. Di sini terdapat 25 rule yang mengaitkan antar gejala terhadap hasil diagnosanya. Selanjutnya ada riwayat diagnosa. Seperti pada role admin tadi, ini bisa dicari berdasarkan kode atau nama kucing atau pemilik, bisa juga dari tanggal. Lalu di bawahnya akan muncul riwayat diagnosanya, bisa diklik lihat atau hapus, bisa juga dicetak. Lalu selanjutnya ada menu ganti password, dan ketika kita klik logout akan muncul ke dashboard utama yang tadi.
Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.